Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Aduh, panas banget nih. Gue lagi ada di GLC, tapi kondisinya panas banget. Tapi nggak apa-apa lah, gue semangat buat nge-review. Bukan nge-review sih, gue pengen adu ganteng lagi nih antara motor gue, si Suzuki Satria, sama Jupiter MX King punya Yamaha. Gue pengen adu ganteng dan gue pengen kasih tahu juga ya, berdasarkan opini gue, nggak tahu bener atau salah ya. Ini adalah suksesornya Suzuki Satria yang 2 tak, dan si MX King ini adalah mungkin ya, gue juga nggak tahu, ini suksesornya RX King yang lu tau lah fenomenal itu ya. Dan ini gue mau adu ganteng nih, kira-kira siapa sih yang ganteng di antara kedua motor ini? Tapi jangan dibawa baper. Kalau dibawa baper ntar lu malah ceng-cengan, malah bully-bulian. Jangan deh. Mendingan kita nikmatin aja videonya. Kalau misalkan lu fans boy-nya Yamaha ya boleh, silakan pilih Yamaha. Kalau ada yang jadi fans boy-nya Satria kayak gua ya pilih Satria aja. Yuk kita lihat videonya, gantengan mana sih antara si Satria dan MX King. Check this out. Sahabat, kita mulai ya dari bagian depan. Ini kalau dilihat dari tampangnya jelas beda ya. Gantengnya, versi gantengnya beda ya. Kalau si MX King ini ya emang tipe dari depan ini emang motor bebek sport underbone ya. Bukan versi Ayago. Kalau Satria ya udah ketahuan bentuknya. Ayago seperti ini. Yang paling mencolok sih dimensi bannya. Ini dimensi bannya sebenarnya udah di-upgrade. Tapi aslinya pun emang udah gede, udah lebar. Beda sama punya Satria. Ini dimensi bannya agak kecil dan cungkring gitulah, tapi gue suka. Terus kalau di bagian apa namanya disk ya, rem, ini nggak tahu ya, Yamaha senengnya pakai disk yang polos kayak gini, nggak ada variasi. Jadi kesannya ya begitulah. Beda ya kalau Honda sama Satria atau Suzuki udah pakai disk yang bergelombang dia di beberapa motornya. Kalau Yamaha kebanyakan masih yang biasa polos-polos kayak gini. Terus oh ya, kalau untuk ganteng relatif ya, karena motor gua memang masih standar banget, jadi belum ada modifikasi kayak seperti ini. Ini sebenarnya lampunya masih bohlam biasa, keluaran dari pabrikannya, cuman ini udah dimodif. Lampu senjanya juga bohlam, belum ada yang LED, cuman ini dikasih modifikasi lampu di bagian bawah, ya lumayan oke lah. Di situ coba kita lihat di bagian radiator nih, agak kekolong sedikit, lumayan gede juga sih dimensinya. Oke, seperti itu ya. Terus knalpotnya dia udah diganti racing. Kalau di radiator Suzuki Satria ini gede. Ya udah tau lah, udah ketahuan lah ya. Motor gue nggak perlu dibahas-bahas. Oke, kalau dari samping, gue lihat dari samping atau kita lihat dari samping, bentuknya ya begitulah sih. Gue juga nggak tahu lah mau ngomongin gimana. Yang pasti gue nggak terlalu suka bentuk yang seperti ini. Motornya agak gambot, gembrot, dan susah dimodifnya. Beda ya sama motor-motor jenis Ayago. Sekali lagi, karena gue pecinta Ayago, jadi ya pasti gue pilihnya motor Ayago bentuknya. Nggak ngambil atau nggak pilih atau nggak beli motor yang bebek sport underbone kayak gini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke sahabat, gue udah di posisi belakang nih ngambil gambarnya. Kita bisa lihat ya bedanya antara si Satria yang langsing dan cungkring. Ya body-body Sophia Lacuba lah ini Suzuki Satria. Kalau ini body-bodinya nyanyi dangdut yang agak-agak gembrot gitu. Bannya gede banget, dan ini ban ini sekali lagi di-upgrade ya. Ini udah di-upgrade, aslinya sih ukurannya 120, cuman dirubah jadi 140/70. Kalau depan aslinya dia 90/70 atau 90/80. Beda sama si Satria nih, 90/80 gue pakainya depan belakang.
Jadi bentuk-bentuknya kayak gini. Kalau udah dilepas sih spakbornya seksi banget sih si Yamaha MX King ini. Keren lah. Bagian lampunya runcing, bagian shocknya juga keren, kelihatan terbuka kayak gitu. Oke lah, footstepnya juga kita lihat ya, bagian footstepnya ini agak gede, bagian handle footstepnya. Kalau di Satria kan serba langsing dan kecil ya, kayak gitu. Dan menurut gua suka gua. Kalau dari belakang tampilannya suka lah gua. Enak lah dilihatnya, sama-sama lancip dan runcing. Dimensi bannya keren, gambot, dan ya cocok lah motor ini karena bodinya juga gede, jadi harus dikasih ban yang gede. Kalau motor gue dikasih ban kayak gitu, kebanting. Oke, sekarang gue pengen buka bagasinya. Kira-kira di bagian dalam sini, apa sih bedanya sama si Suzuki Satria? Sama di fitur ini, speedometernya. Kita lihat nanti sistemnya udah digital atau seperti apa. Cek lagi video gue, yuk. Oke, sahabat, ini kita mau buka nih bagian jok motornya. Di dalam bagasi ini ada apa sih? Kelihatan ya, bersih banget. Dirawat banget nih motor. Ini ada tempat toolkits ya, cuman lagi emang nggak dibawa toolkitsnya sama pemilik. Tangki bensin, lalu ada area untuk menjaga bensin tumpah. Biasa, di sini ada filter udaranya nih. Dan di balik sini ada, ini kan karet nih ya, karet. Di balik sini area ini nih yang ada tulisan Yamaha ini adalah aki. Lalu untuk elektrikal lainnya, sensor dan sejenisnya, dia adanya di bagian depan sini nih sahabat nih. Nih, di bagian area sini ini ada EQ dan beberapa elektrik lainnya lah. Kalau untuk si Yamaha ini, gitu sahabat. Oke, kalau di Satria coba kita lihat ya, walaupun udah pernah lihat, ya biar nggak bosen lah. Biar inget-inget terus. Satria biasa, aki, EQ, ada beberapa sikring, dan ini mungkin relay ya. Ini untuk reset dan bensin, pelindung bensin, dan ya seperti inilah bentuknya kalau untuk Satria. Oke, kita lanjut lagi ke bagian speedometer dan digitalnya ya. Kita tutup dulu nih. Nah sahabat, ini gue ada di bagian panel speedometernya. Kita lihat ya, kalau misalkan kita nyalain, apa sih yang tampil? Nah, tampilannya kayak gini sahabat. Jadi ini karena dikasih apa ya, lapisan apa namanya, kaca lagi, jadi agak-agak gelap. Jadi di sini ada logo netral, ini ada untuk lampu sen, lampu jauh, dan bagian lampu lah di sini. Dan di sebelah kanannya ini bagian digitalnya, ada ukuran kecepatan, kilometer, ada jarak tempuh, sama gear, sama ukuran bensin. Dan putaran RPM-nya dia masih manual seperti ini ya. Kalau di motor lainnya dia udah RPM apa segala macam udah full digital. Tapi kalau ini tampilan masih belum full digital. Kalau Satria, mau dilihat Satria, boleh deh. Biarpun udah sering atau biarpun udah pernah, biar nggak bosen. Gimana kalau misalkan Satria? Oke, tampilannya kayak gini ya. Ini nggak gua kasih apa namanya, pelindung kacanya, jadi biar kelihatan terang. Semua udah full digital dan ada 2 tombol untuk mereset dan mengganti beberapa aksesoris atau informasi yang ada di digitalnya. Oke, kayak gitu sahabat ya. Jadi menurut gua ya sama-sama ganteng lah, karena ganteng itu relatif ya. Jadi pilihan motor juga relatif. Kalau kalian yang ukuran dimensi badannya agak tinggi dan bohai, gede, pilih motor yang MX King. Kalau yang agak-agak kecil, ya imut lah bodinya, kalian pilih yang Ayago, Satria. Oke sahabat, sekarang gue pengen tes naikin ya. Gue pengen tes tunggangin kira-kira dimensi si
MX King ini gimana sih kalau misalkan gue naikin. Yuk kita lihat lagi video gue. Habis itu nanti gue mungkin bakalan test ride sebentar. Kira-kira enak nggak sih motor MX King ini. Oke sahabat, gue udah ada di atas motor gue. Bukan di atas motor gue sih, sorry, di atas motor sahabat gue. Karena sama-sama biru, gue agak-agak keliru deh tuh. Dan ini rasanya ya kayak gini lah sahabat. Lu lihat dimensi motor yang dengan segambot atau segede gini, dengan bodi gua yang beratnya 65-an dan tinggi 169 atau 170-an. Menurut gua masih oke lah, masih nyaman lah kita bawa motor kayak ginian. Nanti bakalan gua test ride gimana impresi gua ngerasain motor kayak ginian. Terus kalau dilihat dari dimensinya sih ya terserah kalian mau menilai motor ini ganteng dibeli, kalau nggak ganteng ya lu pilih aja Satria lah, Ayago kayak gua. Oke lah, kesimpulannya jadi kedua motor ini sama-sama keren, tergantung pilihan, tergantung selera, dan tergantung postur tubuh. Kalau kalian agak gemuk sedikit, agak gede dan agak tinggi, pilihnya motor bebek ya kayak gini. Kalau misalkan motor bebek ya, kalau misalkan motor matic ya terserah kalian juga. Dan gua rasa cukup video gua sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di part kedua, gue bakalan test ride motor ini. Gue ngerasain cuma impresinya aja sih, bukan power, speed, akselerasi, dan lain-lain. Gue cuma ngerasain pengalaman gue naik motor kayak ginian tuh enaknya kayak gimana sih. Dan penasaran kan kalian sama suara knalpotnya? Nanti bakalan ada di video part kedua di saat gue test ride. Oke, gue pengen sudahi aja sampai di sini. Sampai ketemu sahabat di video-video gue lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.